Nah, makanya Bu, kalau dihina orang awak jangan dibalas. Bagaimana cara balasnya? Kata Ali, kalau kau dihina orang, balaslah dengan amal-amal yang kau lakukan. Pasti dia murah tuh. Bayangkan Bu, anakmu dihina, woi anak orang miskin, tiba-tiba 5 tahun besok sudah jadi imam anakmu di masjid nih. Siapa bahagia? Ibu nangis. Yang menghina tertunduk malu. Betul? Saya mertua itu, istri saya orang Lebura. Nah, cuman masuk nggak apa-apa lah saya ceritakan karena ini kebaikan supaya anak-anak lajang bisa niru lah. Begitu saya kemarin menikah, dapat istri orang Labuhan Batu Utara, kebetulan pas Maulid Nabi. Apa kata mereka? Undanglah menantu ibu ceramah Maulid di kampung kita. Lantas saya pun diundang, acaranya meriah pakai panggung. Saya pun berceramah lebih kurang 3 jam karena tambo orang tuh tambo. Begitu aku ceramah, habis ceramah bukan aku yang disalami orang. Siapa yang disalami? Mertua. Maka apa kata Nabi? Ditanya sahabat, "Hei sahabat, tahukah kalian siapa orang yang mandul?" Sahabat jawab, "Orang yang mandul ya Rasul, orang yang tidak punya anak." Oh, kata Nabi, bukan itu yang mandul. Dengarkan Ibu, yang di luar jangan cerita. Apa kata Nabi? Bukan itu yang mandul. Lantas siapa ya Rasul? Orang yang mandul itu di dunia dia banyak anak, tapi di antara anaknya satu pun gak ada yang soleh, bejat semua. Mandul apa? Alhamdulillah wal kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita pada malam hari ini kita berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut tamu yang mulia. Besok hari dia akan datang berdiam diri di rumah kita selama 30 hari. Maka kalau datang tamu, hormati tamu. Ketika tamunya nanti pulang, ada kesan yang kita dambakan. Ketika tamunya nanti pulang, maka usahakan nanti tamu itu merindukan kita tahun besok. Salawat berangkai salam, mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi saya terlambat karena baru mengislamkan pendeta di Pancur Batu. Allahu akbar. Alhamdulillah. Perempuan dari Jakarta, dia bertugas di HKBP. Jadi alhamdulillah tadi sudah kita syahadatkan, berkah menyambut Ramadan, bertambah umat Nabi. Nah, dan kita pun semangat, jangan kayak kafir awak, jangan kayak kafir. Kadang kita ini Pak semangatnya cuman malam pertama, malam 10, malam 11 mulai lebih kurang. Malam 20 mulailah Lailatul Bakar. Bukan Lailatul Qadar, bakar, bikin kue lebaran. Ya Bu ya, apalagi ibu-ibu, jangan pikirkan kue lebaran. Kadang gondok saya Pak, belum masuk puasa udah kue yang dibahas. Allah Tuhan. Memang otaknya makan aja Pak ya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku sampaikan 3 aja doa Jibril. Mudah-mudahan dapat iktibar bagi kita. Jangan dulu kau bangga puasamu full 30 hari, tarawihmu penuh 30 malam, tadurusmu tak tinggal, dengarkan doa Jibril. Hati-hati kita ini, banyak Pak kadang orang yang berpuasa tapi sanggup dia menahan dendam 5 tahun tak cakapan. Baik, apa doa Jibril? Yang pertama, diaminkan Nabi langsung. Kalau Jibril yang doa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, ini doanya pasti terkabul. Kalau Sahriaman yang doa, bapak yang mengaminkan, belum tentu dikabulkan. Paham Bu? Oi Bu, matinya utah apa? Udah tidur.
Apa doa Jibril? Mudah-mudahan itibar bagi kita. Ya Allah, kata Jibril, jangan engkau terima puasa dan semua rangkaian ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Makanya aneh hari ini, banyak hari ini kita berkeluarga, kemana kita minta maaf? Ke Tamiang. Kemana dia minta maaf? Ke Binjai. Tetangganya lupa di salamnya, hati-hati. Justru kita bertetangga hidup 24 jam, mungkin lisanmu menyakiti hati, kau salam keliling minta maaf. Bukan yang jauh jarangnya kau jumpa, betul? Jarang, nelpon pun jarang, nggak ada dosa di sana, aman. Makanya Bu, kita ini yang ibadah nih Bu, jangan so alim awal. Ini mentang-mentang sudah haji, melagak-lagak, hati-hati. Mentang-mentang udah umroh dia, merasa hebat. Makanya kau beribadah puasa penuh, tetapi merasa ada dendam dalam hatimu, tolak amalmu. Makanya Ibu, kuncinya dalam Islam tidak ada minta maaf. Dalam Islam itu yang ada perintah wa'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Gak ada perintah minta maaf. Makanya kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkannya, urusan kau sama Allah, aku udah lepas. Paham Pak? Lepas kita. Makanya kita ini Pak, waktu hidup baik-baik. Jangan bangga umur panjang. Ada ungkapan ulama, jangan bangga kau umurmu panjang, tapi pendek amalmu. Ya Bu ya, terlagi mati kita ini, apa lagi? Udah diponis Nabi, usia umatku tak jauh 60 sampai 70 tahun saja. Siap-siap bapak yang udah-udah. Artinya umur tidak syarat kematian juga. Ada juga dia muda, mati. Ada juga baru lahir, mati. Jangan gara-gara corona tak sholat. Ini penyakit ini. Sampaikan tempat kami. Jangan gara-gara corona tak sholat Bapak Ibu. Boleh jadi tarawih tahun ini terakhir bagi kau, besok kau mati, nggak jumpa tarawih tahun besok. Makanya Bu, kalau udah mati awal matinya itu. Ini YouTube, masuk YouTube ini. Udah gawat kali negara ini Pak. Doa hari ini dibahas oleh Kemenang. Awat. Apalagi ceramah Ramadan dituduh radikal. Nah, inilah kita ini. Kan gawat kita ini Pak. Matilah kita ini, matilah. Udah datang corona, awak yang di PHK, awak yang hilang pekerjaan, Menteri Sosial korupsi 7 miliar. Mana penjaranya? Tak tahu kita. Berapa tahun ponis? Tak tahu kita. Coba orang miskin buat salah, cepat ditegakkan hukum 5 tahun. Saya ceramah di penjara 6 tahun Pak. 9 lapas yang kubina hari ini. Dengarkan ya, aku urut lapasnya ya. Dengarkan. Rutan kelas 1 Tanjung Gusta, 3.600 narapidana. Apa laku? Kalau belum pulang nggak tahu lah. Lapas kelas 1, inilah yang paling elit penjara di Sumatera Utara. Tempat-tempat pejabat. Lapas kelas 1 Medan, lapas wanita, rutan perempuan, lapas anak. Nah, ini anak-anak kami, anak lajang. Hati-hati. Ada sekarang penjara anak, hati-hati kalian. Mana dia penjara anak? Bawah usia 16 tahun sampai 24. Nama lapasnya anak, khusus anak. Saya tanya Pak di penjara itu, kenapa kau masuk penjara? Narkoba Ustaz. Kenapa kau masuk penjara? Tali air. Aku pun pening, apa tali air? Paret, aku bilang. Enggak Ustaz, biasa. Oh, zina. Bukan, jangan dihalus-haluskan bahasa. Ya, dari anak-anak kami, anak-anak lajang, kau kekang nafsumu. Jangan kau berjinah-jinah. Jangan kau pacaran. Ini keadaan anak kita ini, luar biasa. Lihat nanti, buka bersama. Datang pacarnya situ. Akhirnya apa Pak? Maghribnya lewat. Udah? Isya lewat. Tarawihnya lewat. Bukan buka bersama, maksiat bersama. Makanya anak-anak lajang, jangan heboh kalian. Gak ada buka-buka sama. Fokus beribadah tahun ini.
Udah mau kiamat Indonesia, Pak, udah gawat. Tahun 2015 datang perintah Menteri Agama diatur suara azan. Kan mulai cari ribut. Diatur-atur suara azan. Ya Allah Tuhanku, luar biasa. Sedangkan azan kuat waktu tak bangun, apalagi nggak ada azan, matilah. Jadi makna Ramadan nih Pak, luar biasa juga Ramadan ini datang. Mohon maaf jangan tersinggung, aku orangnya langsung aja nih. Jangan tersinggung Bapak. Hikmah Ramadan datang yang tak pernah ke masjid. Kita pun heran, iya tumben masuk. Ya kita hafal lah, kita 5 waktu di dalam. Kita hafal siapa-siapa yang satu sab kedua, ya masuk waktu pakai sorban, pakai jubah, macam Tuan Guru Basilam. Alhamdulillah lah. Malam 20 hilang, waktu hilang. Kemana larinya lagi ya? Hati-hati perjinahan nih, banyak hari ini. Jinah dianggap hal biasa. Maka dalam kitab Fikih Islam wa Adilatu yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Wahab Zuhaili menyebutkan bahwa orang yang hamil luar nikah tidak usah nikah balik. Sekali nikah aja, habis tauco nanti, nggak tauco lagi, udah halus lagi, sambil belacan lagi, bikin banyak biaya. Yang masalah bukan di nikahnya, masalah hasil dosanya ada hamil si perempuan, bunting perempuannya. Makanya ibu yang marhaban, kalau pengantinnya sudah buncit, haram kau marhaban. Kita pun Pak undangan makan, jangan datang, titip amplop saja. Hati-hati Pak sekarang. Hari ini udah anaknya lah sudah berzina, nggak tahu malu dipestakan pula lah Tuhanku. Maunya udah buncit, udahlah kenduri aja lah, doa-doa ya kan, berikan ayam 5 kilo, pulang. Ini nggak pesta pula. Datang ibu lancip, marhaban, haram. Hati-hati ibu. Kenapa haram? Makna marhaban itu sambutan mulia Bapak Ibu. Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah disambut. Tala'al badru alaina. Cocoklah disambut. Siapa yang datang Ustaz? Orang yang tak punya dosa. Yang datang Nabi, yang datang orang bersifat hari kiamat, maka pantas kau sambut dengan marhaban, bahagia. Ini orang yang berzina sudah melanggar Al-Quran, melanggar hadis Nabi, dipecat jadi umat Nabi, datang kau keucapkan nama Nabi di depannya. Jelas Bu? Tolak jadwal. Kadang Pak luar biasa yang marhaban ni, udah capek narik rawinya Pak. Wih Allah Tuhanku, apa dibuntutkan nanti? Wih nasi pulut lancip kayak Gunung Sinabung, telurnya separuh, longsor kuningnya. Allah Tuhanku. Udah tengah mati narik awak, dibungkuskan nasi kuning, lancip Gunung Sinabung. Wih Allah, mengkerucut dia Pak. Rupanya telurnya telungkup, awak kira bulat. Aku sering itu anak yatim diundang, kuintip telurnya, mak telungkup, wak nih pikir. Begitu dibalikkan telur tuh, longsor kuning. Hati-hati kita ini. Ya, nah jadi anak-anak muda kami, jangan zina-zina, hati-hati. Kalau tak tahan kau zina apa, menahan nafsu, puasa, tabung duit. Saya dulu gitu Pak, saya cuma 3 bulan taruh, nikah. Mamak saya Tionghoa, Cina, masuk Islam. Banggalah saya bisa dakwah di Medan nih Pak. Dulu kami dihina orang, tak boleh seharian jadi imam, mamak mantan kafir. Wih Allah sakit. Waduh. 4 orang yang menghina, syukur 2 udah mati. Allah Tuhanku, 2 lagi masih hidup. Enggak dendam, tapi ingat Pak. Bapak pikirkan itu. Allah, wih dihina. Boleh ke masjid kau, mamak kau mantan kafir. Tak boleh kau imam, wih diusir. Pulang kau. Wih, kupikir kapan kau kena kau. Diundang saya maulid di Simalungun. Kubante 3 jam di atas panggung tanpa teks. Orang yang menghina tertunduk malu, diam pulang. Makanya Bu, kalau dihina orang awak jangan dibalas. Bagaimana cara balasnya? Kata Ali, kalau kau dihina orang,
balaslah dengan amal-amal yang kau lakukan. Pasti terdiam orang tu. Bayangkan bu, anakmu dihina, oi anak orang miskin, tiba-tiba 5 tahun besok sudah jadi imam anakmu di masjid ni. Siapa bahagia? Ibu nangis. Yang menghina tertunduk malu. Betul? Malu. Makanya kita pak orang tua jangan suka koreksi anak orang, urus anakmu aja. Kadang kita luar biasa mulut. Anak uak di simpang. Tengok wak, tengok udah berasa bibirnya wak, tengok wak. Iya. Urus saja anak kita, enggak usah, ya kan? Enggak usah, kadang kita luar biasa. Anakmu enggak beres wak, celananya gini. Anak kita besok udah berkunci duluan. Nah, udah. Apa ini? Kereta api. Rahmat turun, alhamdulillah. Cuman aku bingung nanti mau pulang kayak mana. Antarlah aku pakai mobil, enggak ada cerita itu. Udah ya? Udah. Ayo kita cek. Orang yang berzina, perempuannya hamil, didengarkan anak gadis nih. Anak gadis. Nah, dengarkan, jangan kau menggatal. Kuncinya kalian anak perempuan. Kalau laki-laki ngajak zina, kau tidak mau, enggak akan terjadi zina. Walaupun telanjang laki-laki, kau tahan nafsumu, enggak akan jadi tuh. Kadang kalian pula yang ngajak. Ya, ayo bang. Allah hancur, laki-laki biawa ini. Malah itu aja tambul kan? Allah. Hati-hati. Makanya kuatkan iman. Saya juga udahlah apa juga lah. Saya nikah umur 27, baru setahun 4 bulan lah nikah, usia pernikahan. Udah dapat anak perempuan 7 bulan, nikmat. Enggak ada pacaran, nikmat. Dapat perempuan pesantren 6 tahun, hafal Quran, enggak ada ribut di rumah itu enak. Sekarang enggak ada kan? Orang nikahkan anaknya bukan agama yang dipandang, apa dipandang? Harta. Yang kedua apa? Pangkat. Kau PNS enggak? Honor. Enggak. Honor, bapak kau honor, kamu katanya. Ya bu ya. Jadi nanti nikah anak ibu pandanglah agamanya. Enak bu, saya mertua itu, istri saya orang Lebura. Cuman masuk nggak apa-apa lah saya ceritakan, karena ini kebaikan supaya anak-anak lajang bisa niru lah. Begitu saya kemarin menikah, dapat istri orang Labuhan Batu Utara, kebetulan pas Maulid Nabi. Apa kata mereka? Undanglah menantu ibu ceramah Maulid di kampung kita. Lantas saya pun diundang, acaranya meriah pakai panggung. Saya pun berceramah lebih kurang 3 jam, karena tambo orang tuh tambo. Begitu aku ceramah, habis ceramah, bukan aku yang disalami orang. Siapa yang disalami? Mertua. Aku kayak bodoh-bodoh. Apa maknanya? Bahagia bu. Siapa nggak senang menantunya paham agama? Siapa nggak senang menantunya imam? Siapa nggak senang menantunya bisa berceramah? Inilah kebahagiaan. Nanti mati mertua, menantulah nanti imam sholat. Sekarang banyak pak, mati orang tuanya, anaknya S2-nya bukan tanggung-tanggung luar negeri, S1-nya Kanada, S2-nya Inggris. Begitu saya tanya, kau sholatkanlah ayah kau. Maka berunding anak yang 3, kaulah bang, kaulah dek, kaulah, kau kan S2, kau uang ayah banyak kau makan. Kaulah. Akhirnya apa yang 3 bilang? Pak Ustadz, kami yang 3 sudah kompromi, kami sudah ikhlas pak, bapaklah jadi imamnya. Ku jawab, kau bukan ikhlas, kau bodoh. Betul ya? Kau bodoh, bukan ikhlas. Gak bisa 4 takbir. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar salawat Nabi, Allahu Akbar Allahu hafirlahu, Allahu Akbar Allahumma la tahrimna. Tak bisa, mati aja jadi anak. Kau kasar aku bu. Sekarang sedih kita ini pak. Mati orang tuanya, anak yang enggak nampak. Mana? Udah start. Dah ayo kita cek anak jinah tadi. Ini penting ini. Walaupun agak-agak lari sedikit temanya ya. Berapa menit kita ini? Udah tutup? Belum? Tambah juga amplopnya ya. Pikirkan juga ya, tahu tambah aja ya kan. Anak jinah ketika anaknya lahir. Ini anak lajang di samping banyak, kau dengarkan ini. Anak jinah, anaknya lahir, anaknya laki-laki ataupun perempuan, maka anak tersebut tidak boleh kau pakai bin ayah, pakai binti mama. Nasabnya putus pak, tak boleh sandingkan bin ayah. Sedihlah. Makanya mikir-mikir. Sekarang ngeri. Kenapa corona tak pindah-pindah?
Jawabannya satu, kata Nabi, karena banyak jinah di negara ini. Maka corona gak siap-siap, Pak. Dia takuti kita. Batuk, corona. Terkuntuk sedikit, corona. Allah. Maka sekarang payah nih, Pak. Batuk pun aku tutup. Ya kan, aku payah. Untuk datang Pak Rambi, apa aku? Aku dia, gak datang akuannya. Baru datang aku. Nah, ya. Udah, yang kedua, anak jinah ketika lahir ke dunia, Bapak Ibu, anaknya perempuan. Dengar nih, Bu ya, anaknya perempuan ingin menikah dengan calon yang ia cintai, maka ayahnya tak boleh jadi wali untuk anak si perempuan. Aduh. Ayahnya nggak mau ngaji di Masjid Al-Hidayah, nongkrong di warung aja sering. Bagaimana mau dapat ilmu agama? Anak perempuannya dinikahkan dengan tegas. Kunikahkan kau dengan anakku, maharnya 25 juta tunai. Bagaimana status nikahnya? Batal. Karena jangan kau walinya. Siapa walinya, Ustadz? Kau lorong gelap. Kantor urusan agama Kecamatan Sunggal. Itulah yang menikahkan, jangan ayahnya. Karena beda nasabnya, Pak. Kalau ayahnya yang menikahkan, batal nikahnya, jinah anaknya berkepanjangan. Jelas, Bu? Bu, jelas? Itu gini ceramah. Pernah ada yang ngantuk. Walaupun serap. Kalau ceramah udah ngantuk. Udahlah modom. Yang ketiga, anak jinah ketika lahir anaknya perempuan. Lahir anak yang kedua laki-laki, maka yang laki-laki sudah baik, bukan lagi status zina. Yang masalah kakaknya. Meninggal ayah, kakaknya mau nikah, maka adiknya tak boleh jadi wali untuk kakak. Beda nasabnya, Pak. Kalau dinikahkan sama adiknya, batal nikah kakaknya, zina lagi berkepanjangan. Maka hati-hati. Saya syukur kakakku 2 udah nikah, aman. Adikku 1 lagi belum nikah. 1 adik saya di bawah saya dapat pendeta dari Jakarta. Nelpon dia, Bang, aku dapat ini pendeta. Bagaimana pendapat abang? Bagus, silahkan, kudukung kau. Pakai cadar dia, didik terus. Alhamdulillah, udah mau lahiran lagi. Apalagi ini dunia ini, ngapain kaya-kaya kali awak? Ayo, Bu ya. Sekarang rumah sekarang luar biasa. Pintunya 3. Pintu rumahnya 3. Jeraja besi dari dalam, pintu di tengah, besi dari luar, macam penjara. Aku mau masuk takut. Betul, Pak? Di kampung di kita papan-papannya pintu, nggak ada yang hilang. Sekarang, Bu, ya Allah Tuhanku, pintunya ku tengok macam lapas kelas 1 Medan. Kayak mana lah masuk minta maaf nih. Assalamualaikum, nggak ada orang jauh di atas. Assalamualaikum, nggak ada orang, pulanglah. Takut hilang harta, ngapain? Makanya ada pesan Nabi, orang miskin nanti hari kiamat, Pak, duluan kau masuk surga 500 tahun dibandingkan orang kaya. Iyalah, cek dulu lah, rukonya berapa, Bos? Di Marelan 2 pintu, tanyalah dulu itu kan. Nah, di Marendal 5, mobilnya 4, Alphard 2, Pajero 1, Avanza 1. Awas, keretanya anaknya 5, kereta 5. Oh, apalagi emasnya banyak disimpan. Apalagi bajunya puluhan juta harganya. Tanyalah dulu itu. Orang miskin rumah ngontrak. Apa mau ditanya? Listriknya sering nunggak. Apa mau dihisap? Ada. Jadi kita apa kata doa Nabi? Maka nanti pertemuan berikutnya kita sampaikan 3 doa Abu Darda. Gak sanggup kita minta itu. Maka Nabi, ya Allah, fakirkan aku, miskinkan aku, ya Allah, dekatkan sama orang-orang yang miskin. Kita terbalik. Ya Allah, udah capek miskin, Allah, 20 tahun miskin aja, Allah. Kalau bisa agak kayakan sedikit, Allah. Mampus sekali tahun ini, ada Covid, miskin lagi awak. Takut kita. Ngapain takut? Dunia sudah dijamin, ngapain takut? Akhiratmu belum ada jaminan, itu yang kau takutkan. Betul? Dunia dijamin kita ini, jodoh sudah diatur rezekimu. Nggak akan mati seseorang sebelum rezekinya habis dia makan. Nggak mati kita, Pak. Nggak mati kita sebelum habis. Jatahmu 2 miliar, Ustaz, pas 2 miliar. Nggak lebih, sepeser pun nggak lebih.
Pak Rambe jatahmu 1,5 M, pas, tak bisa lebih, tak bisa kurang. Apa ya khawatir? Akhiratmu yang belum pasti, makanya momen Ramadan ini jangan molor-molor kita, Pak. Aku catat nih, aku catat. Aku ada buku hitamku di kereta. Aku tukang catat. Al-Hidayah penuh. Masuk aku besok tinggal 2 sab. Jadi ada data aku untuk ceramah di masjid lain, bukan mengada-ngada, ya kan? Nah, ada buku hitamku. Nanti di rumahku hafal itu. Bahkan aku hitung orangnya hafal aku. Oh, 42. Udah, terakhir anak zina. Anak zina yang keempat ketika anaknya lahir, anaknya laki-laki ataupun perempuan, maka anak zina tersebut tidak berhak, tidak boleh mendapatkan harta warisan kedua orang tuanya. 1000 jangan bapak kasih. Nggak ada hak anak zina di dalam harta warisan, karena bukan senasab lagi, Pak. Yang boleh saling mewarisi yang ada hubungan nasab. Anak zina nasabnya putus, maka tak dapat. Ibu kasih sawit yang dilangkat 2 hektar, dia makan hasil sawit, haram dia makan karena bukan haknya. Orang tuanya berdosa, anaknya makan uang haram. Ngeri, Pak. Ngerilah. Maka usus anak-anak muda kita. Kalau udah rawan, kita rawan. Aku tahu kali mencerip, tahu kali. Tahu kali, kayak mana sini, tahu kali. Sama kami sana pun ngeri. Medan Krio, Paya Geli, sama itu. Aduh lah Tuhan. Kebetulan saya pun di masjid itu bidang dakwah, pembina remaja masjid. Jadi hari ini orang tu tampil Bilal, kan aku yang melatih Bilal. Siap kalian, saya bilang. Udah Bu ya, yuk doa Jibril yang kedua. Tadi apa doanya? Jangan terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Jadi Pak yang belum sempat salam-salaman, nangis kita nanti. Salam. Gak ada gunanya, gak cakapan. Gak ada gunanya. Kalau sudah sama tetangga bayan, besok mau berbuka, enak berbagi bukaan. Wah, mana si putri? Dalam dia. Cik dulu nak. Dapur waktu, ada bubur tadi wak masak. Ambil nak ya, udah aku bagi tadi. Itu punya aku satu. Kan enak. Cik dulu aku ya, tadi uak pulang dari pajak ikan lama, ada kurma sedikit. Udah. Kan enak. Coba kalau gak cakapan, salah tingkah keluar rumah. Salah tingkah, gak enaklah bermusuhan. Udah ya, yang kedua doa Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan semua ibadahnya anak yang durhaka sama orang tuanya. Rasulullah mengucapkan amin. Maka anak-anak kita orang tua yang punya mama, punya ayah, udahkah kita minta maaf minimal nelpon? Ayo tanya. Anak lajang yang datang, anak gadis, udahkah kau salam orang tuamu nak? Besok mau puasa kita. Kalau belum, pulang tarawih salam, cium pipi mama nakku. Ini surga ini. Mama ini surga. Wih, sekarang aneh manusia Pak. Untuk mendapatkan surga, capek-capek dia umroh ke Mekah 14 hari bermalam. Ngapain? Orang tuamu surga di bawah tanah. Muliakan orang tua, aman, jamin surga. Karena banyak kita salah-salah Pak Haji bolak-balik, mamanya pun minjam duit 200 tak dikabulkan. Allah, hati-hati. Saya lah orang tua, anak yang paling berbakti sama mama. Kami 5 bersaudara, mamaku sama aku yang paling manja dia. Mengeluh yang mau dia mengeluh ke saya lah. Cerita nangis ke saya, yang lain tak mau dia itu. Makanya mama setiap tanggal 2 nelpon nanya kabar. Tahu lawak maksudnya itu. Gak mau dia minta sampai kiamat, gak mau dia itu. Belikan mau baju nak, ndak mau itu, gak mau. Cuma dikode awak. Assalamualaikum bang, salam. Sehat kau nakku? Sehat. Gak ceramah ini. Nak, udah pulang mak. Udah ya, assalamualaikum. Ku tengok kalender, tanggal 2. Ku kirim lah. 5,5 juta kan. Udah mak ya, udah masuk ya. Alhamdulillah, pahamnya kau nak. Kata. Iya Pak, enaklah. Jangan berhitung sama orang tua, nggak ada. Aku kuliah sendiri, nggak ada biaya orang tua, nggak ada. Cuma aku minta doa aja, doakan mak kuliah awak sendiri. Ada uang anakku, sambil lah. Jual genjer awak, Allah, jual baju, jual kangkung, jual tomat, Allah. Belanja ke merek raya Pak, ke beras tagih. Pajak roga, naik kereta. 2 goni, 1 ikat depan, 1 bawah. Nggak malu itu biasa aja.
Genjer nang genjer, 2000. Dia suruh pula sama waktu. Udahlah, gak kau lah saya bilang. Sakit. Tapi hari ini Allah beri kenikmatan. Makanya di balik susah ada mudah. Gak akan susah terus, ndak. Maka ibu hari ini miskin, gak akan miskin selamanya. Tidak. Pasti ada kemudahan. Makanya mama kami ketika saya di pelaminan dulu waktu nikah, menangis sampai lemas. Aku nengok mama nangis tak bisa, aku pun nangis. Awak cengeng juga walaupun gini ceramah. Begitu dia nangis, awak nangis. Begitu naik di pelaminan, dibisikkanlah bu di telingaku. Karena dulu waktu lajang sering awak bayarkan listriknya, kirim. Begitu dia saya nikah, naiklah di pelaminan tu, dibisikkanlah. Nah, awak nangis, mak. Iyalah nanti listrikku siapa yang bayar, katanya. Coba. Nanti listrikku siapa lagi yang bayar, kata. Ya aku lagi lah. Nanti binimu marah. Enggak. Pahamnya dia itu. Apa artinya? Orang tua kalau anaknya sudah berkawinan, cuma satu sifat khawatirnya tinggi. Betul bu? Khawatir. Ya Allah. Dulu SMA anakku baik. Udah nikah dia belum pernah nelpon. Udah satu anaknya belum pernah nelpon. Ya Allah lah Tuhanku. Tak mananya orang khawatir pak. Makanya bu, anak kita hari ini anak gadis, anak lajang masih baik-baik karena masih nyangkut uang kuliahnya. Betul? Masih nyangkut kredit keretanya. Masih nyangkut SMP, SMA-nya. Kapan nanti nampak wujudnya apakah dia biawak atau buaya? Setelah nikah, Pak. Cek nanti anakmu. Baru nampak wujudnya lah. Apalagi dapat bini kreak. Aduh, matilah itu. Oh, Tuhanku. Dapat bini tukang makeup, tukang gincu, ajab. Gawat. Golap. Hati-hati. Maka jangan durhaka kita. Jangan durhaka. Anak sekarang banyak yang salah-salah. Apa kesalahan anak sekarang, Bu? Kalau sama orang lain dia manggil abang, manggil kakak. Sama abangnya manggil nama di rumah. Masa pula bohong kalian itu. Ada lagi ungkapan dihaluskan bahasa anjing jadi anjir. Anjir. Nah, kan? Ketahu orang ini pelakunya memang. Dan tahunya saya itu, anjingnya maksudnya itu. Cuma dihaluskan anjir. Allah. Inilah mulut orang nih. Kalau jumpa kawannya, mana ada assalamualaikum enggak? Mana anjir? Macam kafir. Apa gunanya kau Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan 10 pahala. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Bayangkan orang tua melahirkan 3 airnya, 4 airnya yang dia korbankan. Maka ada syairnya kan? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Hati-hati. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Jangan buat mama kita nangis karena tingkahmu bejat, tapi buatlah dia menangis karena prestasi ibadah yang kau lakukan. Anaknya imam menangis mama itu karena udah aku buktikan sama mama, nangis di peluknya lah. Maka di kampung buka bahasa sombong karena live YouTube kita. Apa kata orang? Kok bisa Kak Sahriaman jadi ustaz? Apa resepnya? Roiko kata mama. Kenapa bisa Kak? Tidak tahu lah. Aku doa aja lah. Dianya itu mau belajar, dia kuliah sendiri kata mama itu. Belajar sedikit, berguru. Maka ibu anak kita kayak mana nanti jadinya Pak? Udah lah Tuhanku. Maka apa kata Nabi? Ditanya sahabat, hei sahabat, tahukah kalian siapa orang yang mandul? Sahabat jawab, orang yang mandul ya Rasul, orang yang tidak punya anak. Oh, kata Nabi bukan itu yang mandul. Dengarkan ibu, yang di luar jangan cerita. Apa kata Nabi? Bukan itu yang mandul. Lantas siapa ya Rasul? Orang yang mandul itu di dunia dia banyak anak, tapi di antara anaknya satu pun gak ada yang soleh, bejat semua. Mandul lah bapak.
Untuk apa guna? Bagusan mati yang 55. Nggak bermanfaat nanti hari kiamat. Betul? Nggak bermanfaat. Di dunia aja baik, sama Allah tak baik. Untuk apa? Bagusan nggak punya anak. Orang yang tak punya anak akhirat 500 tahun duluan masuk surga dibandingkan yang banyak anak. Tanyalah dulu, anak pertama mana? Rutan. Anak kedua mana? Pancur batu. Waduh, mati kita. Habis. Mandul ibu ya. Minimal lah saya sampaikan berulang. Anak bapak 5, boleh 3 pertanian, 1 dokter, 1 ahli agama buat. Kadang kita orang tua, aku tak kemana, pola-pola pikirnya aneh. Mana anak ibu? Pertanian USU. Anak yang kedua mana? Dokter UMSU. Anak ketiga mana? Ekonomi. Anak keempat komputer. Anak kelima masih SD. Yang ada agama, nggak minat anaknya Ustaz. Inilah sedih lo nanti. Wih, ya Allah. Kalau anak 1 aja paham agama, tempat curhat. Betul bu? Kalau udah nanya sama anak, mana ada malu pak? Walaupun tentang halangan ditanya, nggak malu. Anak kita mondok, nah, mama mau nanya ini, mama nggak lancar haidnya, nah. Kadang 3 hari habis, datang lagi, nah. Oh, ya, dalam kitab ini halaman sekian dikarang oleh, dijelaskan bahwa, wih enak, manis, bukannya begitu. Itulah anak itu namanya, belahan jiwa. Bayangkan, kita sekarang nggak ada modal tampan, kalau wajah macam Aliando, kalau malam minggu mah penampilannya luar biasa. Rupanya ikro 2 anak itu. Luar biasa ya. Jadi anak kita yang banyak minimal 1 lah kita jadikan solih. Udah 4 airnya tadi. Air apa yang dikorbankan mak kita? Agak panjang ceramah karena malam pertama. Gini-gini kan lutut bapak ya. Aku pun oyong ini ha. Nah, udah apa juga ini lo mas. Ya. Dah 4 airnya, dengarkan anak-anak kami, kita pun Pak, mohonlah jangan durhaka. Enak kalau berbakti kita. Air yang pertama dia korbankan ketika melahirkan, air keringat. Wih, keringat. Bukan lagi sini keringatnya Pak. Wih, Allah Tuhanku, semua basah. Sak kolornya basah, Allah. Basah, pahanya basah, semua basah. Keteknya lagi, Allah, kayak mana lagi? Udah, yang kedua apa dia Ustaz? Air ketuban. Jangan main-main sama orang tua. Jangan sempat kau lukai hati orang tua. Yang ketiga apa Ustaz? Air bercampur darah. Bukan lagi darah Pak, bercampur. Wih Allah. Istriku melahirkan, aku nggak bisa tidur 3 hari. Wih, aku telepon mak, minta maaf lah aku mak yo. Kenapa nak? Wih, ngeri kali rupa melahirkan tuh mak. Itulah si rezeki melahirkan. Itulah. Jangan kasar sama bini. Kita pun Pak jangan kasar sama bini, jangan kasar. Kadang kita pakai otak. Allah. Jangan kasar. Saya nggak bisa kasar. Kasihan istri itu, woi korban Pak perutnya dibelah. Bapak kan enaknya aja bapak. Udah jadi sampai nanti. Orang tuh rela dia dikoyak. Jangan dibentak. Paling capek kerja rumah. Paling capek. Bangun jam 5, bikin sarapan, jam 7 ngantar anak sekolah, rendam pakaian, nyuci pakaian lagi, ngepel lantai, lap kaca aku lagi, cuci piring lagi, makan siang lagi, wih gosok pakaian lagi. Wih capek Pak. Aku karena istri di Labura ini, aku sendiri di rumah ini 3 hari. Wih capek kayak mau om aku belanja pagi lagi, ya Allah, aku mau nyuci lagi aku, ya Allah. Mati lu pikir. Cobalah kau pulang, aku benar mati pula aku bilang. Ceramah lagi awak sorbanku tanya mana nggak nyambung pun sorbanku aku entah nyambung nggak nyambung mau cobain kain kapan. Dalam itu capek. Jadi jangan kasar Pak. Kadang kita laki egois, apalagi gaji kita besar lah. Mana makan aku makan, mana enak nih genjer maka ikan. Allah tuh. Dulu kau miskin kau kayak mana? Kangkung pun mentah kau makan. Iya kan Pak? Sekarang kita nggak apa-apa, walaupun kau kaya, belagak miskin. Ini yang diidamkan Rasulullah. Ini udah miskin kayak orang kaya, hancurlah. Dulu kita tidur di mana tidur? Di bawah lantai tanahnya pakai tikar, bebekas sini Pak, ya kan Pak Rambe? Bebekas bangun tidur awak, apa gambar tikar? Alah. Sekarang kita, udah enak. Dulu nggak ada kipas, sekarang apa? Pakai AC. Allah, AC-nya 2, pakai kipas, nggak bisa tidur Ustaz, panas. Astagfirullah, berubah gaya itu. Nanti aku sampaikan malam berikutnya itu, enak kali doa Abu Darda itu supaya iktibar sama kita. Udah?
Yang terakhir airnya apa? Air mata. Ditahannya itu. Mama kita nggak mau mengungkapkan kecewaannya depan anak. Kapan dia nangis, Ustaz? Nanti dia nangis jam 1 malam di sudut dapur. Nangis. Anakku 5 ya Allah. Nggak bisa diharapkan laki-laki cuma 2-nya. Maksud awak bisalah jadi imam nanti. Tak bisa harapkan ya Allah. Udah aku sekolahkan, udah kereta katanya udah aku boleh, iPhone katanya udah aku boleh ya Allah. Nangis itu Pak. Nggak akan nangis depan anaknya. Kapan nangis? Nanti itu sepertiga malam. Baru nangis dipandangnya nanya, ya Allah kalau bajat kau tahu aku cekikkan kau waktu lahir kau ya Allah. Iyalah. Nah, jadi kita lah yang tahu Pak ya, Bapak lah yang tahu, kita lah yang tahu bagaimana kita sama orang tua. Udah? Yang terakhir, doa Jibril yang ketiga. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama suaminya. Kena ibu, kena. Bu, jangan durhaka sama laki. Ustaz, lakiku gak pernah sholat. Biarkan, gak urusanmu itu. Paham ibu? Mau dia berzinah, gak urusanmu bu. Dia imam. Mau dia main togel, mimpi ular pasangannya 32, gak urusan. Aku hafal 32. Karena agak pemain juga dulu, bandar. Gak urusan ibu itu. Urusan ibu dakwah. Dakwah bil lisan. Bang, ngapain lagi main togel, abang udah tua. Dia bilang kau pun makan hasilnya katanya. Ibu jangan pula makan hasilnya. Maka laki tanggal 2 gajian, dia bawa duit tanggal 20, tanya, uang apa ini bang? Aku gak mau kita makan uang haram. Nanti daging tumbuh dia memang bang. Ya kan, tidak usah. Makanya buku sampaikan, kalau laki ibu soleh, wajiblah bininya berbakti. Pasti itu. Tapi laki ibu bejat, menggatal agak gatal-gatal, agak getek-getek sikit, tapi ibu tetap berbakti, inilah wanita yang dirindukan surga. Mabuk dia tetap layani. Makan bang ya, makan. Duduk ibu. Berapa gelas tadi masuk bang? Tanya bagus-bagus. Apa yang marah-marah kita? Duduk ini makannya bang. Kita pun pak jadi laki, jangan kreak-kreak. Hormatilah marwah istri. Kadang kita udah berlaki, udah tua kadang, ya Allah, masih nongkrong-nongkrong, main toge, main dam batu, pak. Main dam batu, walaupun tak taruhan duit, tapi jangan dipandang mata. Contohlah saya, Ustaz nih kan, main dam batu, dicakut di mana-mana. Pasti, mak Ustaz tuh, pecah, jangan pakai lagi, jangan pakai lagi. Hilang proyek. Pada main-main itu, sama juga, main judi itu, walaupun dia bukan pakai duit, tapi udah makruh hukumnya, Pak. Maka kalau ada imam masjid tingkahnya gitu, makruh jadi imam, ganti. Hati-hati. Sekarang banyak imam juga maju, tapi gitu tingkahnya makruh Pak diangkat. Kalau dia jadi imam, magulah kita mufarokoh, sholat sendiri. Gak ada gunanya lagi itu. Makanya Pak jadi imam ini berat, jaga aurat, jaga akhlak, jangan cakap kotor. Berat jadi imam nih Pak, ngeri. Karena kita supir. Bukan hanya modal hafalan, bukan hanya modal cantik bacaan, semua dijaga. Keluarga dijaga. Jangan pula nanti kita imam, anak kita gini pakaiannya yang perempuan. Rusak juga nilainya. Jadi jangan durhaka sama laki, Bu ya. Hormati laki. Ibu kalau mau dapat surga 4 langkahnya kata Nabi. Yang pertama jaga sholat, yang kedua jaga puasa, yang ketiga tutup aurat, yang keempat berbakti sama suami. Kita Pak kalau dapat surga cuma 1 langkahnya. Apa Ustaz? Pijak nafsu, aman masalah Pak ya. Nah, jadi kita ini kalau menuju surga cepat seperti kilat, lawan nafsu Bapak. Tak bisa melawan puasa Senin Kamis. Gak bisa lagi berkumpul sama orang-orang soleh. Nah itulah Pak enaknya itu. Kumpul kita. Gimana tadi? Sana berapa rakaat? Kan enak bicara akhirat. 2, 3. Oh siapa imamnya? Mantap imamnya. Quri, hafal habis Quran. Enak kali. Saya siapa? Sahriaman. Kena juga awak. Ya, udahlah ya, demikian agak panjang durasinya, mohon maaf. Saya berbahagia ramai yang datang. Mudah-mudahan ginilah sampai selesai Ramadan. Bu ya, perkenalkan Sahriaman Saragi. Apa nama YouTube kita ini? Sohibul. Nah, jadi hadirin yang menyaksikan ceramah kami di channel YouTube Sohibul Qalbi, jangan lupa like dan subscribe, dukung dakwah kami agar berkembang. Inilah yang didukung. Bukan TikTok, bukan dangdutan, tapi media dakwah lah insyaallah.
orang yang mensiarkan ini akan mendapat pahala jariah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.